Apa Mas? Hmm, Mau nanya, A? boleh. Jika seorang siswa hanya memiliki 2 jam untuk belajar sebelum ujian, teknik belajar apa yang paling tepat digunakan dan mengapa? Susah, Mas. Kalau misalkan 2 jam sebelum ujian terus belajar susah karena yang ada kita itu panik. Orang itu kalau misal panik terusan apa ya diusahakan untuk fokus, ya yang ada kita tidak akan bisa fokus dan yang ada kita akan cepat lupa. Ada nervous di situ kan. Ya. Nah, ada grogi, ada panik di situ yang akhirnya kita itu eh, mempelajari apa yang sudah dipelajari itu ya kita menjadi sia-sia dan apa ya ya lebih kepada yang ada kita cepat lupa. Beda dengan kalau misalkan kita jauh sebelum ujian itu kita memang suka belajar, kita suka baca, entah itu baca buku atau apa. Nah, itu jauh lebih efektif dan ingatannya itu jauh lebih Kuat. kuat daripada kita 2 jam sebelum ujian terus belajar. Gitu. Tapi kan memang kebanyakan dari eh, sampean-sampean yang masih sekolah itu kan ya selalu sistem kebut semalam kan Ya. belajarnya itu, entah itu malam sebelumnya atau bahkan ya tadi 2 jam sebelum ujian belajar gitu ya. Saya rasa sih saya belum menemukan metode belajar 2 jam sebelum ujian yang efektif Hmm, gitu, Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, A. Oke. Mana yang lebih efektif, belajar 6 jam dalam 1 hari atau belajar 1 jam setiap hari selama 6 hari? Jelaskan berdasarkan prinsip belajar dan memori. Benar, jeda dulu. Oke, siap. Jadi pertanyaannya gini, A. Hmm. Mana yang lebih efektif, belajar 6 jam dalam 1 hari atau belajar 1 jam setiap hari selama 6 hari? Jelaskan berdasarkan prinsip belajar dan memori. Kalau misalkan ada pilihan belajar 6 jam sehari atau 1 jam sehari ya saya lebih merekomendasikan 1 jam sehari. Kenapa? Karena kalau misal kita belajar 6 jam sehari yang ada kita membuang-buang waktu dan itu sangat sia-sia, Mas. Karena apa ya dalam waktu 6 jam itu kita bisa digunakan untuk entah itu ngisi apa itu apa sing TTS, yes TTS mungkin atau main catur. main catur atau kita melakukan hobi yang tentu positif ya bukan yang negatif. Nah, saya lebih merekomendasikan ya belajar entah itu baca buku atau mengisi kuis itu ya 1 jam sehari karena lebih efektif daripada 6 jam sehari. Gitu. Kalau misalkan kita memaksakan diri untuk membaca buku atau belajar dengan 6 jam sehari, ya mungkin bisa-bisa saja ya karena memang ada aja orang-orang yang suka belajar tapi kalau misalkan untuk sampean-sampean sing memang aslinya males terusan pengen untuk eh, aktif untuk apa ya rajin belajar ya saya lebih merekomendasikannya itu 1 jam sehari bahkan jangan dulu 1 jam sehari untuk bagi yang belum pernah sama sekali belajar alangkah lebih baiknya itu ya distrategikan minimal 1 menit maksimal 15 menit. Nah nanti lambat laun terus sampai bertahun-tahun apa sebulan kemudian tambah sebulan kemudian tambah terus sampai akhirnya 1 jam sehari 2 jam sehari. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jika metode belajar yang efektif bagi mayoritas siswa ternyata tidak cocok untuk seseorang, apakah metode tersebut masih dapat disebut sebagai metode belajar yang paling efektif? Contohnya teknik Contohnya belajar yang umum itu apa yang mayoritas seperti membaca atau visual, menghafal, menghafal terus menulis, nulis bisa merangkum merangkum. menggarisbawahi. Iya, itu bagaimana? Saya kebetulan saya em, baru saja membaca buku yang namanya itu bagus banget bukunya. Silakan sampean kalau misalkan sampean dibesteli dengan orang tua sampean, saya menyarankan merekomendasikan untuk membaca buku Make It Stick.
Saya lupa ya siapa penulisnya, pokoknya ada 3 orang. Nah, dalam buku Majestic itu penulis itu mengkritik sistem atau cara belajar kita sehari-hari pada umumnya. Contoh kayak misalkan membaca ulang, terusan merangkum, terusan apa namanya, menulis, menggarisbawahi kalimat-kalimat yang akhirnya dijadikan quote story Instagram. Nah, itu dalam buku Majestic itu bagi mereka si penulis itu sangat tidak efektif dan itu sangat apa ya, membuang-buang waktu. Karena kalau misal kita membaca ulang, mengulas kembali, merangkum apa, kita itu tidak apa ya, gak, manusia itu cepat lupa sebetulnya. Banyak sekali kan senior-senior saya mengatakan ya kalau misal kamu pengen pinter ya kamu harus membaca buku 3 jam, 4 jam, 5 jam, terus merangkum kembali kalau bisa 1 hari khatam. Buset, itu buku apa itu kan pengangguran akut kan, namun sedina langsung khatam. Pengangguran akut itu bukan suatu prestasi yang luar biasa itu. Itu justru membuang-buang waktu kita untuk bisa memahami akan ilmu. Nah, buku Majestic itu justru merekomendasikan cara belajarnya itu lewat dengan kita setelah membaca, misalkan namanya itu kalau nggak salah mengembalikan memori, mengembalikan memori kalau nggak salah ya. Ya silakan cek googling aja mengembalikan memori. Jadi setelah kita mempelajari sesuatu, contoh misalkan sampean itu ingin mengingat kembali pelajaran-pelajaran atau materi fisika kelas waktu SMP. Nah, di buku Majestic itu merekomendasikan sampean itu buat kuis terkait materi tersebut. Jadi ketika sampean itu mengerjakan kuis tersebut, maka sampean itu memaksa untuk mengingat kembali apa yang sampean sudah pelajari. Beda dengan sampean itu setelah baca terus merangkum, ya setelah baca langsung merangkum, sampean masih ingat. Betul kan? Masih ingat, pasti itu masih ingat. Tapi kalau misalkan kita seminggu, setelah itu seminggu kita rangkum sudah selesai, apa cepat lupa pasti. Nah, beda dengan membuat kuis tersebut. Maka dan saya sudah mempraktekannya dan itu berhasil, untuk saya berhasil. Nggak tahu ya untuk orang lain, saya nggak tahu, bahkan ya mungkin sampean-sampean saya mungkin kurang efektif gitu. Tapi coba aja dengan cara tersebut, apalagi dengan era teknologi AI kan tinggal buatkan prompt itu saja seperti itu, Mas. Oke, jadi terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita ragu sih kan sebenarnya kita paham tak beli apa sih yang kita jelasin. Paham. Oh. Oke, Apos, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah belajar keras selalu lebih baik daripada belajar cerdas? Belajar keras itu maksudnya kaku terus kita belajar keras. Bukan, Oh. bukan. Nah, jadi belajar Bukan. ya. Belajar keras itu seperti contohnya tuh kayak Ronaldo. Itu kan tidak mempunyai bakat. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah belajar keras selalu lebih baik daripada belajar cerdas? Adan. Istirahat dikit. Kenapa ya? Orang-orang itu selalu membanding-bandingkan, kayak misalkan mending ini, mending itu. Selalu ada apa ya? Selalu ada pilihan opsi, 2 opsi dan hanya satu yang dipilih. Kenapa kita tidak berpikir dua-duanya? Belajar keras apakah bagus? Bagus. Karena kalau misal kita sebenarnya bukan belajar keras ya, tapi bekerja keras gitu, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau misal kita tidak dengan sungguh-sungguh, ya maka ya tidak ada apa ya, kita tidak akan lapar dengan ilmu, tidak haus akan ilmu. Yang ada kita lebih condong menyepelekan ilmu. Balik lagi ke belajar dengan sungguh-sungguh atau belajar cerdas, ya saya rasa kenapa tidak dua-duanya saja. Belajar
belajar belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar cerdas. Kalau misalkan hanya belajar sungguh-sungguh, tidak ada belajar cerdas, yang maka kita hanya memakai sistem belajar ya itu aja, Monoton gitu. monoton, repetitif, monoton repetitif. Nah, itu yang dijelaskan juga dengan buku Make It Stick itu. Dari buku Make It Stick bahwasanya belajar dengan monoton repetitif ya maka ya sia-sia, buang-buang waktu. Tapi kalau misal kita hanya memilih belajar cerdas, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya maka kita tadi cenderung menyepelekan kerja keras. Kayak misalkan contoh, sampean ranking 1, sampean merasa pinter ya udahlah, nggak usah belajar paling ya, kayak mau kan ente ngomong apa, rong jam sedurunge ujian belajar. Yang ada kita lebih cenderung seperti itu. Dan kalau misal kita tidak ada rasa atau tidak ada apa ya, bahwasanya tidak ada api sungguh-sungguh, ya maka ketika setelah lulus sekolah atau lulus kuliah ya kita lebih cenderung ke menyepelekan masa depan. Kayak misal saya kan cerdas, ngapain saya sini, nanti juga kalau misalkan perusahaan tahu saya cerdas, saya pinter, pasti rekrut saya. Yang ada kan cenderung sama kita harus pilih dua-duanya, jangan salah satu. Jangan jadi kaum mendang-mending lah. Bagaimana cara menentukan apakah suatu teknik belajar benar-benar efektif, bukan sekedar membuat seseorang merasa produktif saja? Itu bagaimana? Ya, ini kalau misalkan teknik belajarnya itu efektif ya sudah jelas produktif. Karena ada peningkatan. Tapi kan banyak orang yang menganggap produktif itu kita itu mempunyai scheduling yang sangat padat. Iya, sampai membuat to-do list kan, padahal ya hanya to-do list aja. Iya. Malamnya membuat to-do list, tapi ya besoknya ya tidak ada yang berubah. Produktif itu bukan hanya kita itu mempunyai jadwal yang padat, tapi produktif itu kita melakukannya itu sangat bisa menghasilkan sebuah karya ataupun menghasilkan prestasi. Contoh misalkan sampean itu bangun pagi, sampean itu dalam schedule itu ada 5 tugas. Nah, apakah sampean mempunyai 5 tugas ini sampean bisa mengatakan bahwa ini produktif? Enggak. Kenapa? Karena 5 ini itu bukan produktif, itu namanya padat. Sampean hanya sibuk di 5 ini. Tapi kalau produktif itu sampean harus sempitkan jadwalnya, itu yang tadinya 5 ya 2 atau 1 aja, yang sampean itu harus bagaimana caranya 1 ini itu bisa menghasilkan sebuah yang menghasilkan. Contoh sampean kerja ada 5 tugas. Nah, tapi sampean itu mempunyai ambisi, ada 1 tugas yang sampean ingin capai dan sampean ingin ingin kembangkan. Maka satu tugas ini ya sampean harus sungguh. Entah itu paling pagi sampean kerjakan. Nah, baru yang selanjutnya itu ya yang penting menggugurkan kewajiban. Nyusul. Ya bukan nyusul. Kalau nyusul ya ada nanti sampean mengulur waktu. Iya. Nah, tapi 1 ini itu ya harus getol gitu. Sampean getol, dan bagaimana caranya ini bisa menghasilkan sesuatu yang entah itu menguntungkan sampean atau apapun. Ya ini maaf kalau misalkan saya keliru ya. Berarti agar produktif itu harus memfokuskan pada satu hal berarti dalam satu hari. Oh iya, bukan berarti produktif itu bukan berarti kita itu mempunyai tugas yang sangat banyak atau jadwal yang sangat banyak. Kayak contoh ya teman-teman kita kan membuat to-do list ya banyak sekali, entah itu jam segini membaca, jam segini belajar coding, jam segini ini. Ya yang ada ya sia-sia, ujung-ujungnya besoknya ya sampai tidak akan melakukan karena apa ya, jelek ngerti jelek, malas, burn out. Karena sampai tidak tahu mau apa yang sampai pengen fokuskan.
Kalau misalkan sampean pengen jadi programmer, emang tujuan utama sampean jadi programmer, ya berarti ya yang harus dilakukan adalah belajar coding dengan sungguh-sungguh. Jangan belajar coding, solely belajar ngedit, terus belajar ngedit, Premiere Pro durung ahli, durung tuntas, langsung pirang jam sewise After Effect. Itu namanya impulsif itu. Keputusan yang sangat impulsif itu namanya, bukan produk. Oke.